Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Januari 2024 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa 9 Januari 2024. Kita sudah memasuki masa biasa pekan pertama. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam sebuah rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat itu pun dia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, setelah memanggil murid-muridnya yang pertama, Yesus mengawali kegiatannya di Kapernaum dengan mengajar di sebuah rumah ibadat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya. Menarik sekali, penginjil Markus mencatat bagaimana orang-orang takjub mendengar Yesus. Hati mereka tersentuh. Ia dapat menyalurkan kekuatan batin kepada para pendengarnya dengan kata-kata pengajarannya. Lalu digambarkan hari itu juga datang orang yang kerasukan setan. Orang dulu percaya bahwa ada roh baik, yaitu roh yang berasal dari Allah, tetapi juga ada roh jahat yang memisahkan diri dari sumbernya, yakni dari Allah dan melawan Allah. Pada zaman Yesus dulu, penyakit-penyakit aneh yang tidak dapat ditangani oleh tabib sering dipandang sebagai sumber kerasukan. Orang yang demikian itu biasanya disendirikan. Ya, kalau di Jawa misalnya orang kemudian dipasung. Mereka tidak dibiarkan mengikuti macam-macam kegiatan di masyarakat, termasuk juga dilarang datang ke tempat ibadah. Barangkali kita bertanya, loh, orang itu kerasukan setan, kok dia ada di sinagoga, di tempat ibadat? Ini sesuatu yang tidak biasa. Ya, bisa jadi memang bahwa orang itu belum diketahui bahwa dia kerasukan setan. Boleh jadi ia termasuk orang yang dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin sudah mulai aneh-aneh, tetapi belum kelihatan sebagai orang yang kerasukan setan. Orang tadi yang belum diketahui kerasukan setan ikut datang mendengarkan pewartaan Yesus.
Apa yang diwartakan Yesus? Ya tentu saja soal pertobatan dan datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Roh jahat yang tersembunyi di dalam orang tadi tidak tahan mendengar semua pengajaran itu. Ia berteriak, memakai mulut orang yang malang yang dirasuki itu. Ia tidak tahan berada di dekat kehadiran Yesus yang membawa suasana keilahian. Roh jahat itu meneriakkan 3 kalimat kepada Yesus, kalimat yang keras. Yang pertama bernada umpatan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ia merasa terganggu oleh kehadiran Yesus, merasa dirusuhi dan menjadi marah. Kenapa tidak mengurus urusannya sendiri? Begitu jalan pikiran roh jahat itu. Ia mengira Yesus seperti dia, mencari pengaruh, memasarkan komoditi perkara batin dan kekuatan-kekuatan supranatural. Yang kedua, roh jahat mulai terancam, merasa tidak tenang. Maka dia meneriakkan, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Nah, kalimat ini sering muncul setiap kali manusia yang takluk pada si jahat bertemu dengan kuasa ilahi yang sebenarnya tidak pernah membinasakan manusia. Ia ketakutan bahwa jati dirinya akan dihancurkan. Padahal Allah berperang melawan setiap kejahatan, tetapi ia tidak pernah membinasakan manusianya. Dengan mengusir roh jahat, Yesus sebenarnya mau menyelamatkan, membuang kedok yang merusak manusia yang menjadi budaknya. Dan akhirnya yang ketiga, sebelum roh itu dikeluarkan, roh tadi masih berusaha membingungkan Yesus dan juga membingungkan orang-orang lain dengan gelar yang kudus dari Allah. Ini setan roh jahat tadi memuji Yesus, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Ia mau membuat Yesus mulai takabur, merasa besar, dan mulai merasa diri sama dengan yang maha kuasa sendiri. Yesus hendak dibuat seperti orang-orang besar lainnya, bahkan seperti Allah sendiri. Karena itulah Yesus menyuruh roh tadi diam. Dan lihatlah betapa cerdik dan pintarnya roh jahat itu. Mengakui kalah, tetapi sekaligus mau menanamkan benih ketakaburan yang bakal menjatuhkannya. Dengan mengatakan, aku kenal siapa kamu. Ini kerap bisa membuat orang menjadi agak-agak grogi begitu. Ada hal-hal yang disembunyikan yang ternyata diketahui. Tapi benar bahwa kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa Yesus itu. Pengakuan roh jahat ini benar, tetapi tujuannya sangat jahat. Membuat orang semakin bingung dan tergantung padanya. Tetapi Yesus tetap pada jalannya. Ia menyuruh roh itu keluar dari orang yang malang tadi. Nah, para sahabat, penginjil Markus mengajak kita untuk mendekat kepada pribadi Yesus. Pribadi yang penuh kasih, pribadi ilahi. Bukan kepada sekumpulan ajarannya saja. Maka Yesus mengajar dan juga mengusir setan, tujuannya supaya orang semakin mengenal, mencintai, dan datang kepada Yesus. Maka Markus menggambarkan soal ketakjuban orang-orang yang mengenal Yesus itu. Ketakjuban orang-orang yang mengenal Yesus itu disampaikan kepada kita, supaya kita berani untuk datang mendekat dan mendengarkan Dia.
Penginjil Markus juga hendak membuat kita melihat betapa bahwa melalui pengajaran Yesus juga menyingkirkan pengaruh-pengaruh yang jahat yang mengancam kehidupan kita. Dan inilah kebesarannya, inilah kuasanya. Kuasanya adalah kuasa kasih, bukan kuasa yang menghancurkan manusia. Dan kita diajak untuk semakin mendekat kepadanya, kepada pribadinya yang penuh kasih. Para sahabat, kita tahu bahwa pertempuran rohani adalah pertempuran yang sungguh nyata. Setiap hari kita berhadapan dengan pengaruh yang jahat. Namun kemenangan sudah pasti bila kita selalu mengundang Dia masuk dalam hati kita. Yesus pun rindu agar kita mengundang Dia ke dalam hati kita. Maka marilah kita membuka hati lebih penuh bagi Yesus dan memperkenankan kuasa-Nya, kuasa kasih-Nya untuk mengubah dan memperbarui hidup kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Januari 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.